Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sudi Pratikno. Dalam video kali ini kita akan berdiskusi tentang uji homogenitas ya. Di video selanjutnya kita telah berbicara atau berdiskusi perihal uji normalitas data, di mana uji normalitas data dapat kita lihat dari nilai signifikansi maupun juga nilai statistik dari uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Baik, yang selanjutnya yang akan kita diskusikan adalah uji homogenitas ya. Para pemirsa YouTube sekalian, bahwa uji homogenitas ya bertujuan untuk menguji apakah data yang kita analisis, yang akan kita pakai sampelnya itu homogen atau tidak. Artinya homogen atau tidak itu adalah kemampuan dalam hal kognitif siswa itu apakah sama ataukah memang heterogen, ada yang pandai, ada yang memang di situ sangat-sangat kekurangan di dalam mengeluarkan kemampuan kognitifnya begitu. Jadi di dalam sebuah kelas itu apakah ada jurang terlalu lama atau gap terlalu lama atau terlalu tinggi, terlalu tinggi berkaitan dengan nilai yang akan dianalisis begitu. Jika ada perbedaan yang terlalu signifikan, maka itu ada indikasi tidak homogen. Maka jika namun sebaliknya, jika nilai-nilai itu ya selisih 10, 5, itu ada kemungkinan nanti homogen begitu. Baik, untuk mempercepat proses ya untuk kita diskusi, kita langsung saja untuk membuka program SPSS. Yang pertama adalah Anda klik start di pojok kiri bawah, kemudian Anda cari aplikasi IBM SPSS statistik ya, kemudian Anda klik IBM SPSS statistik 22 ya, menyesuaikan juga dengan versi yang ada di laptop atau desktop masing-masing. Kemudian kita tunggu sampai muncul di layar. Nah, ini sudah muncul, kemudian kita klik new dataset, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Di sini untuk jumlah kolom sama dengan sebelumnya, yaitu 2 ya. Namun ada sedikit perbedaan. Nah, pada kolom pertama kita asumsikan adalah dalam bentuk kelas ya. Kita akan menggunakan kode 1, 2 sebagai representasi ya, representasi dari kelas. Sedangkan pada kolom kedua kita isi hasil belajar. Oke, baik, kita mulai dari sekarang. Misalnya kita ambil 20 ya. Kita ambil 20 siswa. Kita ambil 20 siswa. Misalnya seperti ini. Nah, angka 1 kita ketikkan sampai baris 10. Artinya jumlah siswa kelas, misalnya di sini kita memakai 2 kelas ya, kelas 4A dan kelas 4B. Jadi 1 mewakili kelas 4A, angka 2 mewakili kelas 4B. Jadi baris 1 sampai 10 ini mewakili kelas 4A, sedangkan baris 11 sampai 20 mewakili kelas 4B. Oleh karena itu angka 2 kita ketikkan di mulai baris 11 sampai 20. Baik, untuk kolom kedua kita isi hasil belajar. Sama untuk ketentuannya, kita mulai dari angka 0 sampai 100. Kita garang saja ya, sesuai kebutuhan. Kita garang sesuai kebutuhan. Nah, ini sudah selesai ya. Langkah selanjutnya Anda bisa mengklik variable view ya. Kemudian Anda bisa ubah pada label ya. Untuk kolom pertama Anda ubah menjadi
kelas. Kemudian yang kolom kedua adalah hasil belajar. Nah, setelah itu Anda ubah pada kolom value pada kelas. Anda arahkan kursornya ya sampai ada titik 3 biru, warna biru. Kemudian Anda klik. Nah, di sini ada tabel value labels. Artinya kita memasukkan representasi nilai tadi, 1 atau 2 tadi terhadap data yang akan Anda input. Misalnya seperti ini. Angka 1 mewakili label kelas 4A. Kemudian Anda klik add ya, value 2 ini mewakili kelas 4B. Kemudian Anda add. Setelah itu Anda klik OK. Nah, kemudian pada kolom measure Anda ubah ke data nominal. Kenapa nominal? Karena 1, 2 itu hanya sebuah angka, tidak ada tidak ada muatan nilai ya di situ. Jadi hanya sebuah nominal atau permisalan. Jadi kelas 4A diwakili angka 1, kelas 4B diwakili angka 2. Sedangkan pada kolom 2 kita ubah ke scale. Kalau sudah, kita klik data view ya teman-teman semua, para pemirsa sekalian. Kemudian Anda bisa klik pada analyze. Kemudian Anda klik compare means. Anda klik one way ANOVA. Nah, setelah Anda klik one way ANOVA, maka akan keluar kotak one way ANOVA. Nah, untuk variabel terikat ya, ingat variabel terikat adalah variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang diintervensi atau dilakukan oleh peneliti. Ya, kita masukkan ya hasil belajar pada dependent list. Kemudian untuk kelas ini kita masukkan faktor. Kemudian setelah itu Anda klik pada menu option, Anda klik pada kotak statistik, yaitu Anda centang deskriptif. Kemudian Anda klik homogeneity of variance. Ingat, kita mencari homogenitas, maka yang kita centang adalah homogeneity of variance. Dan kita klik continue, kemudian kita klik OK. Maka akan keluar di sini adalah nilai tes homogenitas. Nah, untuk kesimpulan jika jika nilai ini kalau ada dua ini teman-teman saudara-saudara sekalian, jadi ada tiga kolom ya, ada tiga hasil di sini atau tiga kotak. Yang pertama adalah deskriptif menjelaskan tentang ya deskripsi uji homogenitas ini. Kemudian yang kedua adalah tes homogenitas ya. Jadi homogenitas kita lihat dari nilai relevant statistik atau nilai signifikansi. Kemudian ANOVA ini analysis of variance, nanti pada compare ya, uji komparasi. Baik, interpretasi langsung saja ya, kita pada tabel kedua yaitu test of homogeneity ya. Interpretasi yang pertama adalah jika nilai relevant statistik itu lebih dari T-tabel homogenitas ya, maka itu dapat dikenakan homogen. Sedangkan jika nilainya kurang dari ya, maka itu dikatakan tidak homogen. Nah, untuk cara yang kedua adalah kita menggunakan nilai signifikansi. Sama pada nilai normalitas ya, uji normalitas, bahwa jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka data tidak homogen. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05
maka data homogen. Di sini kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,653. Maka dapat dikatakan bahwa nilai hasil belajar pada kelas 4A dan 4B ini dikatakan homogen. Kenapa? Karena nilai signifikansinya adalah 0,653 lebih besar dari 0,05. Maka data dapat dikatakan homogen, ya, dan Anda bisa menggunakan statistik parametrik, ya. Jadi statistik parametrik dapat digunakan ketika data yang Anda analisis itu normal, homogen, dan linear. Begitu para pemirsa sekalian, terima kasih. Jika ada pertanyaan dan komentar, kritik, saran, silahkan meninggalkan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.